baru minum bir. Minum bir di Roots mah halal. Lebih halal dari sap. Dan thank you banget untuk cewek-cewek yang berkerudung di sini, tapi lu asik banget. Kita ketemu di neraka. Habib Rizik. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh. Sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu. Keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Nggak bawa yang haram, bersih anda. Makanya sunnahnya sebelum berangkat ke sana, koleksi diri dulu, muhasabah. Tobat sama Allah. Ya, nanti akan dibuka di sana. Kalau anda belum tobat, belum benar-benar itu dibuka. Dibuka itu bisa ditampakkan pada kita, bisa ditampakkan pada orang. Kalau dampaknya buruk pada orang lain, itu ditampakkan pada orang. Kalau untuk pribadinya dibuka. Tiba-tiba misalnya cuma antum yang susah. Susahnya itu sesuai kebiasaan. Sesuai kebiasaan. Dulu saya tugas 2010 itu yang ada yang kalau orang mandi airnya nggak keluar. Nggak keluar airnya tuh. Nah kita sudah paham tuh, apalagi kalau dari daerah misalnya yang utusan yang ada dakar ya, sektor itu petugas-petugas dari Indonesia udah paham, udah dibekalin. Begitu nanya ke pembimbing, Ustadz saya begini, jawaban gampang aja. Bapak punya masalah apa dengan air? Punya masalah apa ente dengan air? Wah nggak ada kok. Itu saya bingung aja, dia masuk nyala, saya masuk mati katanya. Bukan, sebelum kesini punya masalah apa dengan air? Coba inget-inget dulu. Diam aja, habis itu nangis. Iya Ustadz, saya ngaku salah. Ngaku salah jangan sama saya, gitu kan? Ngaku saya salah sama Allah, ngaku salah. Kenapa? Kenapa emang? Itu saya itu punya kebiasaan kalau di rumah itu kan, kalau di kampung-kampung itu kan suka ada dari pusat air pakai selang kan, pakai selang disalurkan ke rumah. Itu selang punya orang disalurkan ke dia. Di selangnya dari pusat diambil, yang punya orang disalurkan ke dia tuh, masukin situ. Nah itulah yang jadi persoalan. Begitu nyampe sana belum ditobatin tuh, ya nyampe sana akhirnya apa, udah tobat aja, minta ampun sama Allah, minta maaf, minta macam-macam dan sebagainya. Begitu dikerjakan ringan tuh, ringan. Ada yang dia tiba-tiba tawaf senggolan sama jemaah-jemaah yang Afrika. Begitu senggolan dia nggak terima gitu kan, ya diterima. Orang Afrika pakai bahasa Afrika, dia pakai bahasa Sunda ya. Orang Afrika mungkin niatnya minta maaf, dia nggak tahu gitu kan, non sia hidung misalnya, dia pakai bahasa Sunda. Itu kan hal yang percuma, dia nggak ngerti, antum nggak paham ya kan. Hanya apa, dia keluar kata-kata yang nggak enak, dasar bau ya. Udah dibales. Begitu wukuf, dia aja yang bau, yang lain enggak. Nyium bau aja kemana-mana, bau ya nggak ada, itu biasa-biasa aja. Nah itu yang disebut di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197 paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu udah jelas waktunya, siap-siap. Tapi kalau udah siap mau berangkat, ingat fala rafath, jangan berkata-kata kotor, larangan. Begitu keluar seketika nanti diluruskan oleh Allah supaya dibereskan semua di situ. Pulang-pulang mabrur. Mabrur itu kan kotorannya hilang, baiknya muncul. Dibuang kemudian di sana, hilang, balik jadi bagus. Tapi syarafain, ya syarifain itu dari kata syaraf. Syaraf itu kebaikan yang saat dikerjakan dibalas. Kalau antum sering berbuat baik, apalagi di Mekah Madinah berbuat baik, dibalas antum saat itu. Tiba-tiba kok dikasih kurma cuman antum aja. Tiba-tiba antum tuh mudah masuk ke masjid, orang lain susah. Antum tuh tiba-tiba saf pertama aja. Yang paling enak tuh begitu saf pertama ada orang ngasih kurma lagi, ngasih kurma dan maksa harus diambil ya. Itu tuh luar biasa gitu. Tawaf orang susah, antum tuh mudah ya. Pengen nyium Hajar Aswad sampai orang dorong-dorongan, pasang joki ya, macam-macam, sampai udah masuk ke situ langsung kejedot jadi ada lagi gitu kan. Datang tiba-tiba mulutnya bibirnya bengkak. Kenapa Pak? Ini begitu saya mau nyium Hajar Aswadnya balik nyium saya. Bilang aja jendol gitu kan. Ada macam-macam. Ini tuh enak, lancar, tenang. Semakin banyak kebaikan dibalas. Nah ini kata Syekh Hashim, wa nahika bihadza syarafan. Di orang berilmu itu syaraf, punya kemuliaan yang saat dia butuh sesuatu langsung dijawab oleh Allah. Inilah kemuliaan majlis ilmu. Kenapa disebut syaraf? Ini mesti paham nih bahasa begini. Kalau ini bukan ahli bahasa nggak akan dibedakan. Ada syaraf, ada fadlun, beda.
Begitu disebut syarafan, ahli ilmu itu bedanya dengan orang biasa. Begitu dia bermohon kepada Allah, seketika dikabulkan. Ahli ilmu tuh. Makanya kalau doa antum pengen cepat dijawab, datangin majelis ilmu, rajin belajar. Yang tadi yang betul-betul. Makanya Nabi Sulaiman itu waktu pengen mindahkan arasnya, istananya Balkis, ya Ratu Balkis pengen dipindahin, Ifrit dan nantangin Ifrit. Ya, nih antum sebelum turun tuh naik, sebelum turun lagi dudukin singgasana, pindah tuh. Itu. Waduh, luar biasa tantangannya. Tiba-tiba ada yang jawab, ada lagi yang lebih hebat. Tiba-tiba disebutkan oleh Quran, satu orang dari kalangan ahlul ilmi. Ahlul ilmi, bukan jin, bukan malaikat, bukan macam-macam. Insya Allah sebelum kedip dah ada tuh. Ifrit aja sebelum duduk bangkit baru ada. Itu kan cepet banget tuh mindahin sesuatu. Bisa nggak mindahin kubah Al-Azhar? Ya, misal ke galaksi. Oh bisa, Ustadz tinggal bangun aja, begitu bangun pindah kubah. Masya Allah. Udah nantangin Ifrit tuh, tiba-tiba ada jawaban dari ahlul ilmu. Dengan izin Allah, kata ahlul ilmi, dengan izin Allah sebelum kedip dah pindah. Bengong Ifrit, bengong. Oh, belum kedip dah pindah tuh. Saya aja sebelum bangkit, dia sebelum kedip gitu kan. Itu luar biasa tuh. Apa yang terjadi sesungguhnya? Doanya. Ternyata apa yang terlintas di hati orang berilmu itu, orang ilmunya benar, yang ilmunya benar, kalau udah terlintas di hati jadi doa sebelum diucapkan. Begitu terlintas langsung pindah, betul pindah. Tuh, syaraf namanya tuh. Jadi kalau pengen cepat dikabulkan, makanya sering orang datang ke ulama minta doa. Ini saya bingung orang sekarang. Orang dulu ke ulama minta doa, orang sekarang minta foto. Touch selfie. Ah, bingung saya. Ya. Di orang dulu minta doa, ini orang minta foto. Ya, dilarang sih enggak, cuman sayang gitu. Ya. Dulu begitu, ada seorang alim besar tuh di Bosnia dulu. Daerah-daerah Balkan lah pokoknya itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah, temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih, katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia, mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal, bisa nggak saya sholatin gitu ya kan. Mereka udah nahan tawa-tawa, tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal? Ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh, yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin saya katanya, yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali, ini orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya, ini orangnya baik apa enggak? Ini baik, orangnya bagus, baik, ya kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya, ya ada khair, itu kan, itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan, bid'ah tuh bid'ah. Bid'ah dari mana? Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik nggak? Nabi orang baik nggak nih? Baik, sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ada khair, yuk kita sholatin bareng-bareng, ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik, itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan, kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khotimah. Disolatkan, sholat benar-benar, sholat, begitu selesai langsung pergi, begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu, katanya ulama beneran kita tipu juga, kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa, dia panggil yang di keranda, hei bangun, kita udah menang katanya. Bangun, nggak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku, selesai, wafat dia. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh. Sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan, karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya, di Ibnu Majah, hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang
paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa. Kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya, kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan dan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya.